Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahidatul Khairiyah, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Klaten dari SMK Muhammadiyah 2 Jatinangor. Pada kesempatan kali ini akan melakukan kegiatan wawancara dengan kepala sekolah di mana saya bertugas, dan kegiatan ini untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, pada kesempatan kali ini saya dibersamai oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak Arif Muhammadi, Kepala Sekolah di SMK Muhammadiyah 2 Jatinangor. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam Pak. Terima kasih untuk waktunya ya Pak. Ya, sama. Bagaimana ini Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Dengan banyak aktivitas tapi alhamdulillah kita sehat. Alhamdulillah ya Pak ya. Baik Bapak, pada pagi hari ini saya ada tugas dari pendidikan guru penggerak bahwasanya diminta untuk melakukan wawancara terkait dengan pengambilan keputusan di instansi yang Bapak pimpin. Jadi mungkin nanti ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa Bapak jawab, namun jika tidak berkenan juga dipersilahkan seperti itu. Kita mulai ya Pak Nggih. Ya. Baik. Untuk pertanyaan yang pertama, selama Bapak Arif menjadi kepala sekolah di instansi ini, bagaimana cara Bapak untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Gimana cara Bapak untuk mengidentifikasi kasus-kasus tersebut? Ya. Oke. Terima kasih Mbak Ibu Khoir. Pertama saya ucapkan selamat Mbak Khoir yang mengikuti untuk CDP di angkatan 11 ya. Ya. Kemudian terkait dengan pertanyaan tadi, bagaimana kita mensikapi ya berkenaan dengan problematika masalah yang ada. Nah, Bapak Ibu, Ibu-ibu yang saya hormati, bahwa permasalahan itu selalu ada. Nah, bagaimana kita memanage sebagai seorang pemimpin itu, bagaimana kita mengatasi, bagaimana kita mengidentifikasi permasalahan itu. Sebagai seorang pemimpin tentunya memiliki bawahan. Yang bawahan itu sudah sesuai dengan bagian masing-masing. Ada bagian kesiswaan, ada bagian humas, ada bagian kurikulum, kemudian ada bagian agama, keagamaan, dan sebagainya. Nah, sehingga pembantu kepala sekolah itu membedai beberapa bagian. Nah, terkait dengan permasalahan, yang pertama adalah langkah kita adalah kita kita sounding, kita sesuaikan dengan bagiannya. Nah, artinya apa? Artinya permasalahan itu kita cross check sesuai dengan bidang yang membidangi sehingga pas. Ya. Jangan sampai kita mengambil sikap itu secara frontal kemudian tidak sesuai dengan bagiannya. Kemudian yang kedua, mesti yang namanya pengambilan sikap itu tidak mesti semuanya itu membuat semua senang, ya kan? Tetapi bagaimana menempatkan kebijakan itu yang benar sesuai dengan realnya, sehingga ketika ada satu permasalahan yang terjadi kita koordinasikan, ya kan? Kita koordinasi sesuai dengan bagian masing-masing, kemudian ada pelaporan dari masing-masing bagian, kemudian setelah itu kita rumuskan bersama, kemudian kita ambil satu langkah. Nah, satu langkah. Nah, pengambilan satu langkah itu mesti juga tadi kita sampaikan, apalagi nanti menyangkut tentang permasalahan pribadi, ya kan? Itu mesti tidak mungkin bisa membuat bisa diterima semua orang. Nah, tentunya kita terkadang tidak bisa memenuhi semua harapan. Nah, itulah yang sering menjadi dilema. Nah, namun kita mengambil nilai yang terbaik. Nah, nilai yang terbaik sesuai dengan arah kebijakan dari sekolah. Nah, apalagi kami di Muhammadiyah tentunya dalam mengambil sikap itu juga harus lebih lebih bagus. Kemudian kita jangan sampai apa yang kita ambil langkah itu
melanggar dari satu aturan dalam sekolah maupun yayasan. Nah, itu. Iya, baik. Jadi kuncinya juga kolaborasi, Kolaborasi. ya Pak. Kita nggak bisa sendiri seperti Ya. itu, sesuai dengan tupoksi pekerjaan masing-masing. Ya. Kita bisa sharing seperti itu, Ya, Pak. Ya. betul. Oke, baik. Kemudian Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar Ya. atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya. Jadi bagaimana itu cara Bapak untuk menjalankan pengambilan keputusan tersebut? Iya. Dalam kita mengambil sebuah keputusan, tentunya harus kita harus kita pikir secara cermat. Artinya harus ada pertimbangan-pertimbangan. Pertama harus dasarnya apa? Nah, mengambil kebijakan, mengambil sebuah keputusan itu dasarnya apa? Nah, kalau kita mengambil keputusan itu ada dasarnya, itu akan lebih kuat, ya kan? Akan lebih kuat. Maka pengambilan keputusan harus mendasarkan pada satu aturan. Kalau di sekolah sudah ada aturan yang menjadi aturan yang harus dipenuhi sebagai seorang guru. Nah, itu kan aturan. Nah, kemudian yang kedua, nah, bagaimana kita memberikan sebuah keputusan tadi, tentunya bagian yang tadi sudah kami sampaikan di depan sesuai dengan bagiannya, ada bagian tentang manajemen, ada bagian kurikulum dan sebagainya, kita ajak kolaborasi. Kemudian baru kita mengambil keputusan. Nah, kalau keputusan yang kita ambil itu bagaimana Pak, ini kok sama-sama ada kepentingannya. Nah, maka tentunya kita harus memilih. Kalau kita di pembelajaran itu, misalkan kita di siswa, ya harus berfokus pada kepentingan anak pada siswa. Nah, maka tentunya ini menjadi sebuah dasar kita dalam mengambil sebuah keputusan. Oh, pembelajaran ya harus sesuai dengan ya fokusnya ke siswa. Nah, jangan sampai nanti siswa itu dikalahkan. Nah, artinya ada sesuatu yang menjadi sebuah prioritas. Nah, itu yang menjadi dasar itu. Jadi prioritas ya Pak? Iya, ya. Mana yang mungkin banyak manfaatnya. Betul. Seperti itu ya Pak? Ya. Oke. Baik, selanjutnya untuk langkah-langkahnya Pak, bagaimana atau langkah-langkah yang seperti apa, prosedur yang seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Iya, permasalahan itu kan berstruktur, berjenjang ya. Nah, berjenjang. Jadi seorang kepala sekolah tidak akan, mohon maaf, yang kecil itu langsung ke pimpinan. Nah, sehingga kan permasalahan itu kan berjenjang. Nah, sehingga dengan kita memberikan amanah kepada wakil kepala sekolah, kemudian staf, kemudian ada wali kelas, itu kan ada tupoksi, ada tugasnya, ya kan, yang harus dikerjakan, ada tanggung jawabnya. Nah, maka semua yang pembantu kepala sekolah itu ada tanggung jawabnya. Nah, tanggung jawab itu harus dilaksanakan dengan baik. Nah, bagaimana nanti langkahnya? Tentunya dijenjang. Nah, jadi kalau di tingkat misalkan wali kelas selesai, oke. Nah, kemudian di tingkat wali kelas belum selesai Pak. Nah, harus melibatkan ke wali kepala sekolah, nah, baru menikah. Nah, kemudian di tingkat wali kepala sekolah belum selesai. Nah, barulah sampai di kepala sekolah. Sehingga penyelesaian itu berjenjang. Nah, manfaatnya berjenjang apa? Satu, sesuai dengan tugas masing-masing. Menempatkan sesuatu itu pada porsi sesuai dengan tanggung jawabnya. Nah, kemudian yang kedua ada misi kontrol dari seorang pimpinan. Oh, ternyata permasalahan pendidikan bisa diselesaikan dengan baik, terima kasih Bapak. Untuk selanjutnya Pak, ini hal apa saja yang selama ini itu sudah Bapak anggap efektif seperti itu dalam pengambilan keputusan, utamanya pada dilema etika ya. Hal-hal yang saya anggap itu menjadi sebuah yang sangat berarti bagi saya. Nah, mohon maaf, saya adalah orang yang beragama. Ya. Ketika mengambil keputusan, selain kami koordinasikan, kami juga selalu mendekatkan itu kepada Yang Maha Kuasa. Artinya minta tunjuk.
minta petunjuk agar keputusan yang kita ambil itu tepat. Nah, selain apa itu kan akan menjadi apa ya, motivasi kita untuk sebagai seorang pemimpin dalam mengambil keputusan itu bisa lebih tepat. Kemudian yang kedua kita lebih percaya diri, ya kan. Kemudian yang kedua juga tadi ketika kita mengambil sebuah keputusan, tentulah yang namanya keputusan itu tidak bisa yang namanya membagikan semuanya. Nah, mungkin ada kita mengutamakan salah satu yang menjadi prioritas bagi kita. Nah, seperti itu. Jadi sesuai syariat agama Islam. Ya, benar itu. Itu nilai apa ya? Nilai penguat kita. Iya. Nah, nilai penguat kita. Artinya sebagai seorang pemimpin harus seperti itu. Iya. Artinya kita, ini permasalahan, ya kan? Bagaimana kita bisa ya? Selain kita koordinasi tadi berjenjang tadi ya, berjenjang. Ternyata kan permasalahan itu kan beragam ya. Ya, orang sih permasalahan itu sepele, ada yang sedang, ada permasalahan itu sulit. Nah, maka tentunya ini menjadi sebuah motivasi sebagai seorang pemimpin bagaimana mengambil keputusan itu biar tepat, biar fokus. Ya tentunya spiritual itu juga menjadi bahan pertimbangan juga. Iya. Nah, itu. Baik Pak, selanjutnya itu untuk hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan, utamanya pada kasus dilema etika. Ya, tantangan yang kita hadapi adalah faktor psikis dengan psikis seseorang. Karena apa? Karena kita sebagai seorang pemimpin itu kita membawai semua orang. Yang kita hadapi bukan benda mati, ya kan? Nah, itulah yang sulit. Nah, maka tentunya bagaimana kita memahamkan. Nah, memahamkan, mendudukkan sesuatu permasalahan sesuai dengan kedudukannya. Nah, kalau kita bisa menempatkan sesuatu itu sesuai dengan kedudukannya, itu maka orang akan bisa dengan sendirinya menyadari akan tugasnya, menyadari tentang mungkin kekurangannya, menyadari tentang tanggung jawabnya seperti ini. Sehingga yang paling penting bagaimana kita menumbuhkan. Tantangannya apa ya tadi, dengan beragam sifat seseorang yang bermacam-macam itu, maka tentunya kita harus bagaimana kita memberikan sebuah pemahaman kepada semua orang, artinya yang di keluarga kita, baik itu bapak ibu dan karyawan, ya kan, memahami akan dirinya sesuai dengan tupoksinya. Nah, kalau sudah bisa memahami sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka sesuai dengan rel, maka dia akan bagus. Nah, terkadang yang terjadi adalah bagaimana dia mungkin tidak sesuai dengan relnya, sehingga dia melanggar dan seterusnya. Nah, itulah yang terjadi. Maka pemahaman akan yang penting itu adalah bagaimana kesadaran itu tumbuh pada diri kita masing-masing. Kalau kesadaran tumbuh dari kita itu akan enak. Itu akan lebih enak. Iya Pak. Lanjut Pak, yang selanjutnya itu apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak itu akan langsung menyelesaikan saat itu juga, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan? Bentuk atau prosedur seperti apa yang sudah Bapak jalankan? Ya, rapat koordinasi itu kan berjenjang. Jadi ada rapat di tingkat WK, ada rapat di tingkat wali kelas, kemudian ada rapat pleno, semuanya ya kan. Nah, semuanya itu ada fungsinya juga. Artinya memang rapat itu tidak harus semua orang. Nah, maka tentunya kan juga sesuai dengan kapasitas. Nah, itu menjadi sebuah langkah kita bagaimana saya bisa membuat ini rapat berkenaan dengan hal-hal yang penting yang di tingkat ini staf juga dibutuhkan. Ini di tingkat wali kelas dan sebagainya. Nah, sehingga memang ada jadwal kita secara temporal ya kan, dari sekolah untuk. Namun berkenaan dengan permasalahan yang harus urgen diselesaikan, ya kan, itu memang itu kan di luar jadwal. Ya harus segera, sebagai seorang pemimpin memang harus siap, ya kapanpun dan dimanapun. Bagaimana seorang pemimpin ketika ada sebuah permasalahan,
maka tentunya harus bagaimana cepatnya diselesaikan. Kuncinya adalah permasalahan itu segera diselesaikan akan lebih baik. Tetapi kalau permasalahan itu tidak segera diselesaikan, itu permasalahan akan mengembang, sehingga lebih sulit untuk diselesaikan. Nah itu tahapannya seperti itu. Jadi memang memprioritaskan ya Pak, Ya. kasus apa, terus nanti porsi pekerjaannya siapa, seperti itu. Dan kalau permasalahan kan yang urgent juga nggak bisa ini ya Pak, kita nggak tahu ini rencana masalahnya kapan datangnya, seperti itu gitu. Baik, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di Lima Etika? Ya tentunya bawahan kami, ya kan, kepala sekolah, ya kan, dan jadi semua petugas pembantu kepala sekolah itu sangat berarti bagi saya, karena beliau-beliaulah dialah yang tahu permasalahan serta detail. Jadi kalau seorang kepala sekolah itu ngerti nih hanya sebagai seorang, tetapi kalau kepala bagian itu dia akan mengerti detail. Nah dari itulah, ya kan, nah kami sangat sangat concern, sangat menghargai dan sangat menempatkan posisinya, ya kan, karena dialah yang mengerti permasalahan. Maka tadi ketika permasalahan terjadi, kita koordinasikan, kolaborasi, ya kan, dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Baik, dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan tadi, ya, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak ketika Bapak mengambil keputusan di Lima Etika? Ya, pengalaman yang sangat berharga adalah satu, orang tidak terlepas dari sebuah permasalahan. Yang kedua, permasalahan itu harus diselesaikan, ya, dihadapi, tidak ditinggalkan. Makanya. Dan yang ketiga adalah berkoordinasi, berkolaborasi dengan orang yang sesuai dengan bidangnya, sehingga tepat dalam mengambil sebuah keputusan. Baik Pak. Satu lagi Pak. Ya. Untuk rencana kedepannya itu bagaimana Bapak dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Rencana Bapak itu apa? Kemudian bagaimana Bapak bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan tersebut? Oh iya. Kedepan yang ingin kami lakukan adalah bagaimana masing-masing bagian itu bisa bekerja dengan baik. Nah, masing-masing bagian bisa bekerja dengan baik tentunya akan sangat membantu ketika ada permasalahan itu terjadi. Nah, sehingga dengan mengefektifkan tugas dari masing bagian itu nanti permasalahan akan bisa diminimalisir. Nah, kemudian yang kedua bisa dikoordinasikan dengan secepat mungkin. Nah, sehingga permasalahan itu bisa cepat selesai. Nah, itulah yang harapan dari saya. Baik Bapak, terima kasih untuk sharing hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan jawaban dari Bapak tadi bisa menjadi acuan saya ke depannya. Bahwasanya di sini pemimpin itu harus sering-sering ngobrol gitu ya Pak, bawah-bawahannya seperti itu, untuk mengetahui karakter masing-masing orang. Ya, yang dipimpinnya itu seperti apa gitu ya Pak. Karena kan yang dipimpin tadi kata Bapak bukan seorang robot gitu. Jadi bukan juga benda mati yang mungkin artinya kita harus kenali supaya dalam pengambilan keputusan ini kita bisa mempertimbangkan mana mudarat yang lebih kecil seperti itu yang bisa kita ambil. Baik Bapak, terima kasih untuk pengalamannya. Terima kasih juga untuk share-nya. Ya, sama-sama Bu Wair. Ya, ini pengalaman saja ya. Pengalaman saja. Semoga ya pengalaman ini bisa menginspirasi, ya kan, bisa membuka gambaran kita bagaimana kita menjadi seorang pemimpin. Nah, pemimpin tidak harus dari kepala sekolah, ya kan, bisa pemimpin keluarga. Nah, terakhir ya pemimpin dirinya sendiri. Nah, itu. Baik Pak Arif, terima kasih. Ya. Baik, sekian wawancara hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Perkenalkan Pak, saya Wahidatul Khairiyah, calon guru penggerak angkatan 11 dari instansi SMK Muhammadiyah 2 Jatinom. Di mana pada kesempatan kali ini untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual diminta untuk melakukan wawancara dengan kepala sekolah di luar instansi saya, seperti itu. Jadi untuk wawancara ini nanti mengenai dilema etika, 3 prinsip pengambilan keputusan, 4 paradigma, juga 9 langkah dalam pengambilan keputusan, seperti itu Bapak. Jadi saya minta waktunya ya Pak ya. Baik, terima kasih. Kita mulai nih Pak. Bagaimana ini Pak Prihari kabarnya hari ini? Oke, siap. Sehat ya? Agak senang sedikit. Oke, tidak apa-apa. Oke, terima kasih untuk waktu yang sudah disempatkan Pak. Mohon maaf menunda dulu. Ya, pada kesempatan kali ini Pak sudah saya sampaikan ingin berbincang-bincang dengan Bapak bagaimana Bapak dalam pengambilan keputusan khususnya pada kasus dilema etika seperti itu. Untuk pertanyaan yang pertama nih Pak ya, selama ini, selama Bapak menjadi kepala sekolah di instansi ini, bagaimana cara Bapak untuk dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Nah, gimana cara Bapak untuk mengidentifikasi kasus-kasus tersebut? Ya, langsung jawab ya. Jadi, monggo. Mungkin masih Mbak Wahidatul Khairiyah, luar biasa. Semoga sukses ya Mbak ya. Terkait dengan apa itu moral, etika moral dan seterusnya, bagaimana penanganannya. Sebenarnya ada beberapa langkah yang mesti kita lakukan. Di antaranya kita harus mempunyai catatan untuk per individu ya. Jadi kalau sekolah itu siswa yang per individu harus punya catatan. Nah, dari catatan itu sumber informasinya itu muncul dari banyak hal, di antaranya teman sejawat, mungkin guru mengajar, terus lingkungan sekitarnya, lalu hal-hal lain yang di luar sana yang diinformasikan oleh masyarakat. Dan itu pun ketika kita melihat hal seperti itu, mestinya langkah-langkah kita harus berhati-hati, karena memang sekolah itu bagaimana anak setelah masuk sekolah biar sampai bisa tuntas lulus ya. Maka langkah-langkah yang dilakukan setelah mencatatkan, dilakukan koordinasi dengan berbagai tim yang ada. Di antaranya kalau di sekolah itu ada wali kelas, terutama kan yang tahu detail keberadaan siswanya wali kelas. Setelah itu wali kelas akan kita ajak untuk berkolaborasi dengan tim lain. Jadi nggak mungkin dia akan bekerja sendiri. Jika wali kelas bisa menanganinya sendiri, diidentifikasi permasalahannya, anak ini karena ada tekanan-tekanan misalnya, anak ini karena memang ada permasalahan keluarga, anak ini mau suaranya agak rusuh misalnya. Nah ini kan masing-masing sesuai dengan apa yang berhubungan. Bahkan sekarang ini yang menjadi masalah berat adalah justru malah anak-anak yang suka coret-coret itu resiko berat juga. Nah maka setelah dari wali kelas dilakukan kolaborasi dengan BK yang ada di sekolah itu, permasalahan yang didiskusikan itu pun kalau di wali kelas tidak selesai, maka di BK akan diselesaikan. Setelah BK, misalnya BK tidak selesai, maka BK harus koordinasi dengan tim lain, ada kesesatan. Dari bagian permasalahan yang muncul, dari etika moral anak, sikap dan seterusnya, itu kan kategori termasuk bukan kejahatan ya, bukan kejahatan. Tapi ini karena tidak terbentuknya moral karena lingkungan yang kurang mendukung. Makanya sama kan bahwa di sekolah itu sekolah punya tanggung jawab itu 30% dari pendidikan moral anak, sikap anak, karakter ini itu 30%. Sementara yang 70% itu berada di orang tua. Nah bisa tidak antara 30-70 ini bisa bergabung saling kerjasama. Rata-rata mohon maaf, kalau di sekolah insya Allah sudah maksimal, berusaha maksimal untuk meyakinkan pada anak bahwa kamu di sini akan menjadi baik. Mesti seperti itu sekolah. Kita pilihnya seperti di SMA kamu di Bala Tentara ya. Iya. Itu. Ya. Itu dulu ya. Iya. Jadi dengan mempunyai catatan-catatan seperti itu juga dengan berkolaborasi ya Pak, itu kita bisa
mengidentifikasi kasus-kasus yang termasuk dilema etika seperti itu ya Pak ya. Dan untuk yang kedua Bapak, selama ini ketika Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, nah, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan seperti itu. Jadi bagaimana ini cara Bapak menjalankan pengambilan keputusannya? Ya. Oke, di sekolah satuan pendidikan kita di SMK ya itu kita harus berhati-hati. Nah, memang anak-anak sekolah ini dititipkan pada sekolah untuk menjadi anak-anak yang sukses nantinya. Di SMK. Lalu ketika ketemu dengan hal yang mirip-mirip, baik dan tidak baik itu ya, maka yang dilakukan adalah dengan cara kita harus mempertimbangkan segala hal. Selama pertimbangan yang baik tadi adalah pertimbangan untuk memajukan, saya tidak ada masalah. Pertimbangan yang tidak baik itu menjadi sesuatu yang membahayakan, maka perlu ada pendekatan. Jadi tidak serta-merta orang yang berbuat tidak baik di sekolah itu mungkin dia tidak baik. Bisa jadi karena dia tidak siap ketika ada masalah-masalah yang muncul. Maka ketika ketemu dengan seseorang yang kategori tidak baik, adalah dengan pendekatan dengan kolaborasi dengan orang tua, ya. Terus kalau memang sudah mengarah pada kriminal maka kita ada di Muhammadiyah ada LBH, lembaga bantuan hukum yang ini bisa kalau membantu sehingga nanti ketika nanti sampai ke polisi itu nanti akan bisa dibantu untuk penyelesaiannya dengan baik. Sebenarnya itu. Oke, jadi kita harus mempertimbangkan segala hal, mungkin nanti manfaatnya lebih banyak yang mana, yang mudaratnya yang lebih kecil yang mana kita hindari seperti itu ya Pak. Baik. Untuk selanjutnya ini langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya. Oke, dalam mengambil sebuah keputusan itu memang satu saran dari awal hati-hati karena memang siswa yang sekolah di SMK tidak sebagian besar bisa dikeluarkan begitu saja. Jadi yang kelas 10, kelas 11, kelas 3 keluar nggak bisa, harus bahasanya harus mutasi dan tapi seperti yang dilakukan oleh dinas dan arahannya bagaimana supaya anak itu di sini diulang-ulang. Jadi saya masalah muncul ditangani ditangani tidak hanya satu kali, kenapa tidak bisa selesai sampai bahkan rumah gue sih dari sini. Pada akhirnya permasalahan itu kan memuncak ketemu antara sekolah, siswa dan orang tua. Ketika tiga ini sudah berkolaborasi, maka pendapat yang lain adalah masyarakat. Masyarakat yang beri pendapat atau tokoh masyarakat yang beri pendapat. Ya, harapannya ketika sudah mentok, si sekolah sudah tidak mampu mengarahkan, orang tua sudah mau mengarahkan, maka tokoh masyarakat diajak berkolaborasi untuk membuat sebuah keputusan. Apakah dia akan dipertahankan di sekolah itu? Apakah dia harus dimutasi? Apakah dia dilepas? Kalau lepas berarti kan kemauan dari anak. Tapi prosesnya sangat panjang. Tidak langsung satu kali, dua kali, boleh. Tapi melalui proses yang sama. Kecuali kalau dia melakukan kriminal, misalnya narkoba, pengedar, prosesnya dengan polisi. Jadi kita harus ada komponen lain. Gitu. Oke. Jadi intinya kita harus berkolaborasi seperti itu ya Pak. Ya. Tidak bisa kita selesaikan secara sendiri seperti itu. Baik, untuk hal-hal apa saja ini Pak yang selama ini Bapak anggap sudah efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Ya, dikatakan efektif itu sebenarnya sangat luas ya Pak. Karena permasalahan yang muncul itu kan bertambah, kebetulan tambahnya banyak gitu. Maka efektivitasnya ya setiap saat kita harus mengingatkan. Nanti pesan-pesan mengingatkan pada anak, mungkin pada guru yang kita mau lakukan ini nanti kita akan ada kegiatan terkait dengan bagaimana pembentukan karakter atau mungkin pembentukan sikap siswa itu melalui
guru dulu. Jadi guru akan beri arahan oleh pemateri, sumber yang kondang atau yang bagus dan diberikan. Nanti setelah itu disebarkan pada anak. Oh, ini kamu mestinya seperti ini jadi lalu guru kita. Nah, menurut saya ya kalau efektif memang dengan pendekatan. Kalau dengan tidak pendekatan ya sulit. Iya. Baik, jadi dengan pendekatan dan terus kita pantau seperti itu nih Pak. Iya, Pak. Iya. Baik Bapak, untuk hal-hal apa saja ini Pak yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan? Ya. Tantangannya yang paling berat itu kalau anak sudah tidak punya kemauan sekolah. Itu aja. Dan orang tua tidak bisa memberi support besar. Prosentase sekarang ini saya tidak menjadikan orang tua. Sekarang ini banyak orang tua yang tidak punya peran besar pada anaknya. Kadang dia jadi kalah dengan ini yang menjadi tantangan. Padahal 70% sendiri membuat karakter kan orang tua. Kalau udah lepas otomatis ya akan sulit. Nggak bisa serta merta pasrah bongkoan itu gimana ya? Atau kan pendidikan sebenarnya itu ada di dalam keluarga anak itu tersebut. Iya. Oke Bapak, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu atau ada schedule seperti itu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak itu akan ketika ada kasus itu akan saat itu juga diselesaikan atau ada penyusunan jadwal seperti itu Pak? Ya, serta-mertanya tidak bisa langsung poin. Artinya harus schedule. Artinya kalau permasalahan yang muncul itu krodit sekali, tidak bisa putuskan langsung kecuali ini sudah ini lalu ya sudah silakan polisi tidak selesai. Itu aja kalau di polisi itu dia sudah bisa dibina ya berarti harus dibina di sekolah. Dan artinya harus step bertahap. Mungkin tahap pertama, ini kedua, ketiga, sampai 4. Kalau bisa lebih, ya, karena memang kadang-kadang orang tua tak dulu dengan siswa, orang tuanya ingin sekolah ke anak. Bilalah ketika itu anaknya tidak termotivasi, tidak mau sekolah, tapi orang tua ingin banget. Ketika pada saat tertentu dalam waktu durasi yang lama, anaknya ingin sekolah lagi, ada repot ya. Iya. Iya. Jadi tergantung prioritas dari kasusnya ya Pak, karena kan kadang kasus juga kita nggak bisa nebak ini bakal ada kasus apa seperti itu ya. Mungkin yang bisa dijadwalkan mungkin kalau seperti bimbingan seperti itu ya. Baik Bapak, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Ya, otomatis harus ada dong. Ya. Kalau kita sendiri tidak bisa. Jadi kita dalam keputusan kepala sekolah harus berkoordinasi dengan tim. Wajib itu. Ya. Menyesuaikan ya Pak, kasusnya apa, mungkin nanti dengan wali kelas atau PP. Cukup dengan wali kelas berarti kan seperti itu. Oke, baik Pak. Ya Pak, dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak dapat petik dari pengalaman Bapak ketika mengambil keputusan? Ya, pengalamannya adalah memang menjadi tidak mudah ya kita membuat keputusan bagaimana harus melepas siswa yang tidak sekolah. Catatannya kalau kami pengennya ya itu pengennya ya sampai selesai dan permasalahan di sekolah itu bisa terpecahkan. Idealisme saya masalah apapun sekolah kan menjadi bagian untuk pemecahkan masalah itu kalau bisa. Tapi kan kadang keterbatasan anak di luar itu sudah luar biasa, tidak bisa terkontrol, itu ya memang kita sulit karena permasalahan di luar permasalahan mereka anak ya. Tapi kita pun kadang permasalahan di luar kadang ingin membantu. Kita sebagai guru ya ingin gitu ya Pak, anak-anaknya itu lebih sukses dari kita gitu ya Pak. Baik Bapak, yang terakhir Bapak, rencana Bapak ke depan setelah menjalani pengambilan keputusan ini, bagaimana Bapak dapat mengukur efektivitas dalam pengambilan keputusan tersebut? Rencananya juga efektivitasnya dikatakan tercapai itu yang seperti kita kan punya catatan ya dari per minggunya kan ada yang sampai bulan semester
dan mungkin bertahun kita ada catatan anak-anak yang dan tanda petik gitu. Saya kira nanti itu salah satu pencapaian dari persentase jumlah permasalahan yang muncul itu yang terpecahkan berapa. Ya tadi saya maksud di awal ingin kita terpecahkan 100% ya. Yang satu terpecahkan dan dia tetap perasaan di sekolah. Ibaratnya sekolah ini sebagai tempat nanti dia mengekspos-ekspos. Kembali lagi nanti ketika kita sudah mentok dan tidak bisa diselamatkan, bukan kesalahan kita, tapi kita untuk maksimal agar anak ini semua selesai. Apapun caranya yang baik tadi loh ya, terus segala cara tadi segala cara yang baik gitu. Nah, kolaborasi dengan orang tua dan semua itu yang paling penting. Terima kasih ya Bapak atas waktunya. Baik, untuk sharing hari ini, alhamdulillah mudah-mudahan jawaban-jawaban dari Bapak tadi bisa menjadi acuan saya ke depannya, bahwasanya di sini seorang pemimpin itu nggak bisa sendiri memutuskan gitu ya Pak, jadi kita harus berkolaborasi seperti itu gitu Pak. Nah juga sebagai seorang pemimpin nggak bisa yang langsung memutuskan, karena yang kita bawahi itu kan bukan robot gitu ya Pak ya, bukan juga benda mati. Jadi artinya kita harus kenal dulu supaya pengambilan keputusan ini bisa mempertimbangkan mudaratnya yang lebih kecil, itu yang jelas kita ambil seperti itu ya Pak. Baik Bapak, terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan, sudah menyita waktu Bapak. Semoga sharing ini bermanfaat untuk saya. Baik, sekian wawancara dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.